Saudara, Israel meluncurkan sejumlah serangan rudal ke ibu kota Teheran, Iran hari ini Sabtu 28 Februari 2026. Laporan media Iran menyebut beberapa rudal menghancurkan jalan di daerah Jamhuri di Teheran. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat siang Pak Satrawi, bagaimana Anda melihat serangan Israel ke Iran yang baru saja terjadi? Tentu ini adalah kabar duka bagi kita semua yang menginginkan perdamaian dan kita harus menerima bahwa Israel menyerang Iran dan itu artinya ini masih terbuka dua kemungkinan apakah ini akan menjadi perang total besar-besaran di antara Iran melawan Israel dan Amerika di sisi yang lain. Karena kalau kita ingat bersama-sama bahwa memang dalam beberapa minggu terakhir Amerika sudah mengerahkan segala macam kekuatan militer ke wilayah Timur Tengah untuk mengantisipasi meningkatnya krisis dengan Iran. Dan pada intinya krisis ini sebenarnya terjadi di antara Iran dengan Israel, di mana Israel mencurigai bahwa Iran kembali mengembangkan program nuklirnya atau Iran memiliki sejumlah persenjataan rudal yang bisa mengancam keamanan Israel. Nah, oleh karena itu Israel bersikeras untuk segera menyerang kembali Iran. Tapi kita saksikan bersama-sama dalam beberapa minggu terakhir justru kayak semacam ada perbedaan pandangan di antara Amerika dengan Israel, di mana Amerika masih ingin mengedepankan diplomasi, perundingan, dan itulah yang terjadi dari tiga perundingan yang sudah berlangsung berkaitan di antara Iran dengan Amerika, dan yang terakhir kemarin terjadi di Jenewa, di mana diberitakan awalnya bahwa ini cukup baik, cukup positif, bahkan direncanakan besok Senin akan dilanjutkan perundingan keempat. Tapi pagi ini waktu Indonesia kita dikejutkan dengan pernyataan Trump yang tiba-tiba mengatakan tidak terima dalam bahasa yang berkembang di Indonesia atas jalannya atau hasil perundingan di Jenewa yang kemarin. Dan betul saja hanya beberapa menit atau beberapa jam setelah perkembangan terakhir, Israel melakukan serangan terlebih dahulu kepada Iran yang menargetkan target-target cukup menyeluruh di Iran, terutama di Tehran. Demikian, Mbak. Baik, Pak Satrawi, seperti yang kita ketahui bahwasanya memang konflik Iran-Israel ini kan, memuncak juga sebelumnya begitu, Pak. Nah, bagaimana peristiwa hari ini kemudian berkaitan dengan sejarah panjang ketegangan antara dua negara ini? Saya melihatnya dalam dua hal. Yang pertama, memang setelah rontoknya banyak kekuatan perlawanan di Timur Tengah, terutama Hamas, kemudian Hizbullah di Lebanon, dan juga Houthi di Yaman, walaupun masih ada catatan terkait dengan Houthi, ini memang yang menjadi tantangan bagi Israel adalah satu-satunya yaitu Iran. Karena Iran yang berada di luar kerjasama dengan Israel dan berada pada posisi perlawanan. Sekali lagi, Iran selama ini dikenal sebagai komandan atau ketua atau pihak yang mengomandani kelompok-kelompok perlawanan di Timur Tengah yang bermusuhan dengan Israel. Katakanlah Hizbullah di Lebanon atau Hamas di Gaza dan apa namanya dan Houthi di Yaman. Nah, oleh karena itu ini bagi Israel adalah kesempatan untuk membuat masa depan yang lebih damai secara lebih permanen, yaitu dengan menghancurkan Iran. Terutama setelah terjadinya aksi demonstrasi kemarin yang itu terjadi terbesar dalam sejarah Iran setelah Revolusi 1979, dan kondisi Iran yang lemah dianggap sebagai momentum emas untuk mengubah apa namanya tatanan ataupun rezim yang berkuasa di Iran. Kita mengikuti bahwa perang kali ini, walaupun saya melihat secara modus ini mirip dengan perang 12 hari kemarin, di mana sama-sama dimulai terlebih dahulu oleh Israel sebelum akhirnya Amerika ikut turun tangan, dan sekarang juga kurang lebih sama, Israel menyerang terlebih dahulu dan kemudian Amerika diperkirakan juga akan terlibat secara total. Sekarang pun dinyatakan terlibat menurut sebagian sumber, tapi mungkin belum belum total. Nah, ini yang saya katakan ada kesamaan strategi di antara perang yang terjadi 12 hari kemarin di bulan Juni 2025 dan perang yang bermula pada hari Sabtu ini yang terjadi di antara Israel dengan Iran. Dan berbeda daripada perang-perang sebelumnya, targetnya ini adalah ambisius, yaitu untuk menggulingkan rezim
untuk mengganti rezim yang selama ini dikenal sangat Islamis dan tidak bersahabat dengan Israel dan juga Amerika. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini sebagai warga negara, saya ingin menyerukan kepada pemerintah kita, kepada Kemenlu dan duta besar kita untuk betul-betul memerhatikan situasi lapangan. Rasa-rasanya dalam dugaan saya hari-hari ke depan tidak akan menjadi lebih baik. Ini sudah pasti Iran akan membalas daripada serangan yang dilakukan Israel. Tinggal apakah ini akan menjadi perang total atau menjadi perang kompromi. Perang total artinya kalau kemudian Iran tidak memberikan katakanlah apa namanya konsesi ataupun keberuntungan atau imbalan yang setimpal kepada Amerika. Karena saya lihat sebenarnya Trump sampai sejauh ini masih memberikan kesempatan kepada upaya diplomasi. Nah, artinya apa? Supaya ada deal di antara Amerika dengan Iran, tapi sampai perundingan ketiga kemarin ternyata bagi Amerika, apa yang diberikan oleh Iran mungkin tidak memuaskan dan tidak diterima, sehingga terjadi serangan pada hari ini. Oleh karena itu, ke depan saya melihat kemungkinannya hanya dua, yaitu perang total atau perang kompromi. Perang total artinya kalau Iran ternyata tidak kunjung memberikan yang dimaui oleh Amerika, terutama kepentingan-kepentingan ekonomi atau mungkin berkaitan dengan target mereka, yaitu mereka mengosongkan uraniumnya dan kemudian tidak mengembangkan ambisi untuk memiliki program nuklir dan juga nuklir apa namanya program-program yang membahayakan Israel. Nah, kalau di bagian-bagian itu Iran tidak memberikan apa namanya lampu hijau, lampu positif kepada Amerika, mungkin ini akan menjadi perang total. Tapi kalau Iran mengambil sikap lebih kompromi, dia misalkan memenuhi tuntutan dari Amerika, yaitu terkait dengan senjata nuklir dan kemudian rudalnya dan juga komitmen untuk tidak membantu kelompok-kelompok perlawanan di sekitar Israel, ada kemungkinan ini bisa menjadi perang kompromi yang seperti dalam peristiwa 12 perang 12 hari kemarin itu akhirnya ada sebuah serangan terakhir yang dianggap oleh para pihak sebagai ending dan tidak terjadi serang menyerang kembali. Demikian, Mbak Regina. Pak Satrawi, tadi memang sudah cukup jelas seperti apa kira-kira nanti akan ke depannya. Tapi menurut Pak Satrawi dulu, ini yang mungkin akan terjadi berdasarkan dinamika militer dan pertimbangan strategis Iran gitu. Kemungkinan Iran akan jawab serangan ini tidak, Pak? Saya rasa yang pasti hari Sabtu ini menjadi akhir dari perang gertak di antara Hmm. ya. Selama ini kan mereka saling menggertak dengan kata-kata yang sangat tinggi dan hari Sabtu ini adalah akhirnya. Kita akan melihat akan seperti apa jawaban dari Iran. Menurut saya, belajar dari perang 12 hari kemarin, Iran tetap butuh kepastian dukungan terutama dari Rusia dan Cina. Kalau Oke. Rusia dan Cina memberikan komitmen untuk perang total, mungkin perang lebih besar akan terjadi. Tapi kalau kemudian Rusia dengan Cina ternyata juga tidak memberikan kepastian dukungan, ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang mau tidak mau membuat Iran harus kompromi dengan Amerika dan juga pada waktu yang bersamaan dengan Israel. Demikian, Mbak. Tapi kalau bentuk respons yang realistis begitu ya Pak dari serangan ini sendiri, apakah serangan rudal, proksi, atau manuver diplomatik justru? Saya rasa diplomasi sudah berakhir dengan serangan ini dan Mhm. ini kemungkinan serangannya adalah dua, serangan langsung seperti yang selama ini dilakukan oleh Iran atau serangan melalui proksi yaitu Hizbullah terutama di Lebanon dan juga Houthi di Yaman. Karena kita ikutin bersama-sama bahwa Iran juga memainkan proksinya dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan Hizbullah yang dalam tanda kutip sekarang di kerangkeng kedua tangannya di satu sisi oleh Israel dan di sisi lain oleh pemerintahan Lebanon dengan cara memaksa Hizbullah untuk tunduk kepada otoritas Lebanon termasuk upaya untuk mendemilitarisasi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Hizbullah, maka kalau benar Hizbullah melakukan sebuah serangan balik, maka ini akan menjadi perang lebih besar lagi. Jadi kemungkinan balasannya adalah dua, serangan langsung yang dilakukan oleh Iran seperti dalam perang-perang sebelumnya, juga serangan tidak langsung melalui proksinya Iran, terutama Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yemen. Tapi Demikian. menurut Pak Satrawi sendiri, apa skenario terburuk dan skenario terbaik dari eskalasi ini dalam 1 sampai dengan 3 bulan ke depan kita lihat coba Pak? Kalau menurut saya skenario terburuknya ini adalah akan menjadi perang besar, akan Mhm. menjadi perang total, bahkan juga berkepanjangan di antara apa namanya Amerika di satu sisi dan Israel melawan Iran.
Dan kalau ini berkepanjangan, maka bisa berpotensi lebih besar lagi, terutama kalau Iran betul-betul merealisasikan ancamannya bahwa serangan dari Amerika akan menjadi penyebab yang sah untuk juga menyerang target-target atau pangkalan militer Amerika yang ada di Timur Tengah. Itu artinya berarti Iran juga akan menyerang negara-negara yang sekarang di negaranya ada pangkalan militer. Katakanlah ada Qatar, ada Arab Saudi, ada Bahrain, ada Yordania, dan mungkin negara-negara yang lain. Nah, kalau ini direalisasikan, maka sekali lagi Iran akan terjebak dalam perang yang sangat besar, melibatkan banyak negara, dan tentu saja kalau sendirian itu akan cukup berat bagi Iran. Karena itu saya melihat Iran akan tetap mengkalkulasi kemampuannya dan kekuatannya secara rasional, terutama dengan adanya atau tidak adanya dukungan dari pihak Rusia dan Iran. Sekali lagi, perang ke depan, terutama kalau kalau akan menjadi perang besar, akan sangat ditentukan oleh restu dan komitmen dari Rusia dengan Cina, terutama yang selama ini membackup dan mendukung Iran. Rusia dan Cina akan menjadi peran yang penting, mengambil peran yang penting juga terkait dengan perang ini, Pak. Tapi kalau Bapak ngelihatnya sendiri, apakah peran diplomasi internasional dalam mencegah konflik ini semakin meluas bisa terjadi? Kalau diplomasi menurut saya dengan terjadinya perang ini maka sudah berakhir fase upaya diplomasi. Karena sekali lagi, apalagi ini sudah serangan yang kedua kali bagi Iran ya, yang sifatnya apa namanya pada saat proses diplomasi sedang berlangsung. Jadi ini bisa menjadi sebuah trauma tersendiri dan membuat ketidakpercayaan di antara Iran dengan Amerika itu semakin dalam. Sekali lagi pada perang 12 hari kemarin juga modelnya sama, serangan dilakukan oleh Israel di saat Amerika berunding dengan Iran. Nah, sekarang terulang kembali, Israel kembali menyerang Iran di saat Iran sedang berunding dengan Amerika. Jadi ini akan menjadi akhir bagi upaya diplomasi yang selama ini ditempuh oleh Iran dan Amerika. Demikian Mbak Pas Regina. Pak Satrawi, yang kita ketahui juga kan konflik seperti ini memang sering mempengaruhi harga energi dunia dan jalur perdagangan juga gitu ya Pak. Nah menurut Bapak apa implikasi jangka pendek dan panjang terhadap ekonomi global terkait dengan serangan ini? Ya, saya rasa ini melibatkan negara-negara kaya minyak di Timur Hmm. Tengah, terutama di Teluk, dan itu menjadi lalu lintas daripada perkembangan ekonomi global. Jadi kalau ini tidak segera apa namanya dieskalasi, tidak segera diturunkan tensinya, maka ini akan mengancam kepentingan masyarakat bukan Hmm. hanya di Timur Tengah secara umum, tapi juga masyarakat dunia, termasuk juga di Indonesia. Karena sekali lagi ini akan berdampak kepada harga minyak dunia yang itu menjadi penentu bagi banyak ekonomi global. Terakhir dari saya Pak Satrawi, bagaimana posisi Indonesia terkait dengan serangan ini dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Walaupun ini menjadi perang besar, saya selalu mengatakan Indonesia harus membedakan di antara negara-negara di Timur Tengah, terutama Palestina. Walaupun ini adalah Iran. Kenapa? Karena memang unsur-unsurnya berbeda. Kalau kita lihat dari nilai-nilai apa namanya kebijakan politik luar negeri kita, maka paling paling tidak yang relevan dengan perang di Iran yaitu bahwa kita harus menjaga ketertiban dunia. Ini berbeda misalkan dengan Palestina yang jauh lebih dalam karena ada soal kemerdekaan misalkan. Ada soal sejarah dan lain sebagainya. Tapi soal Iran, menurut saya kita harus membatasi diri pada aspek kita harus turut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Karena itu kalau kita mau berperan, maka harus pada tahap memediasi para pihak untuk tidak melanjutkan ketegangan ini. Sekali lagi, karena kalau ini menjadi perang berkepanjangan dan perang total, maka ini akan menjadi hancur-hancuran bagi kita semua. Baik, terima kasih Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah atas informasinya dan juga waktunya untuk liputan Indonesia TV. Sehat selalu Pak, selamat sore. Selamat sore.